Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kaum muslimin yang kami hormati. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan beberapa hal yang Allah memberikan jaminan bahwa dialah yang akan menjaganya. Di antara yang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan al-dzikra, yaitu Al-Quran. Wa inna lahu lahafidhun, dan kami yang menjaganya. Allah memberikan jaminan bahwa Al-Quran akan dijaga oleh Allah. Penjagaan itu dalam bentuk tidak ada bagian Al-Quran yang dipalsukan oleh siapapun. Sehingga pada waktu Al-Quran turun dari Jibril alaihissalam, kemudian disampaikan kepada Nabi SAW, yang itu merupakan wahyu Allah. Allah jaga. Tidak ada perubahan, tidak ada yang berubah, tidak ada yang geser, tidak ada yang ganti. Semuanya persis sebagaimana yang Allah firmankan. Penjagaan Al-Quran berikutnya adalah Al-Quran itu dijaga keautentikannya sampai akhir zaman. Sehingga upaya apapun yang dilakukan oleh manusia untuk memalsukan Al-Quran tidak akan pernah berhasil. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjaganya. Sehingga jaminan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun datang dari Allah. Allah jadikan Al-Quran sebagai kitab yang selalu terjaga. Hingga akhir zaman, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mencabut Al-Quran. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Al-Quran akan dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari muka bumi ini. Sehingga tidak ada satupun hati hamba yang menyimpan hafalan Quran. Dan sudah tidak meninggalkan satu huruf pun dalam kertas kecuali semuanya hilang. Allah subhanahu wa ta'ala yang mencabutnya. Dan itu terjadi di akhir zaman menjelang kiamat dan bagian dari salah satu di antara tanda besar kiamat. Kemudian bagian yang kedua yang dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala penjagaannya adalah langit. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ. Dan kami jadikan as-sama, langit, saqfan mahfudha, sebagai atap yang terjaga. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan langit sebagai makhluk yang dijaganya. Dijaga dari apa? Dalam tafsir Al-Baghawi, beliau menyebutkan, Allah jaga langit min antasquta. Allah jaga sehingga langit itu tidak runtuh. Langit tidak kemudian menimpa hamba yang berada di bawahnya. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Hajj, wa yumsikus samaa'a an taqa'a 'alal ardi illa bi'idni. Allah menahan langit an taqa'a 'alal ardi, sehingga dia tidak runtuh, tidak jatuh menimpa bumi. Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan terhadap makhluk berupa langit. Makna yang lain bahwa Allah Subhanahu wa taala menjaga langit adalah Allah jaga sehingga langit itu tidak bisa ditempati oleh setan, ditempati oleh jin-jin yang nakal yang berusaha untuk mencuri dengar berita dari langit. Takdir yang telah ditetapkan oleh Allah yang Allah firmankan kepada para malaikat. Allah jaga dengan adanya bintang-bintang yang dijadikan oleh Allah sebagai media untuk menyambar atau melempar setan yang berusaha untuk mendekati langit. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Hijr, wa hafidznaha min kulli syaitanir rajim. Dan kami jaga langit min kulli syaitanir rajim, dari usaha setan-setan yang terkutuk yang mereka ingin mencuri kabar, ingin mencuri dengar berita dari langit. Baik. Di sini Allah menjelaskan tentang apa saja yang dijaga oleh Allah. Yang pertama adalah Al-Quran, dan yang kedua adalah langit. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjamin penjagaannya. Selanjutnya, dalam Al-Quran, Allah juga memerintahkan kepada hambanya untuk menjaga beberapa hal. Di mana mereka yang bisa menjaga beberapa hal ini, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang bahagia dan mendapatkan jaminan yang baik di dunia dan di akhirat. Yang pertama yang diperintahkan oleh Allah untuk dijaga adalah salat. Allah berfirman di surat Al-Baqarah, "Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Hafidhu 'alas salawat. Jagalah salat 5 waktu. Was salatil wusta, dan jagalah salat al-wusta. Dan ulama berbeda pendapat mengenai makna salat al-wusta. Dan pendapat yang kuat dalam hal ini, yang dimaksud dengan salat al-wusta adalah salat asar.
Bentuk menjaga salat tentu saja adalah dengan cara menjaga bagaimana agar orang itu bisa salat dengan sah dan sesuai dengan panduan yang diberikan oleh Nabi SAW. Mereka menjaga salat dalam bentuk menjaga syaratnya, menjaga bagian-bagian yang wajib, menjaga rukunnya, menjaga waktunya, menjaga adab-adabnya, termasuk sunnah-sunnah yang ada di dalamnya. Karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadikan ini sebagai salah satu di antara standar baik dan buruknya karyawan yang diangkat oleh negara ketika itu. Pada waktu beliau jadi khalifah, beliau mengirim beberapa surat yang dikirim kepada para gubernur-gubernur yang ada di daerah-daerah yang jauh dari Madinah. Dan beliau mengatakan dalam surat itu bahwa hal yang terpenting untuk kalian jaga adalah salat. Faman hafidhaha fahuwa lima siwaha ahfal. Barang siapa yang bisa menjaga salat, maka dalam urusan yang lain dia akan lebih bisa menjaga. Wa man dhayya'aha. Tapi siapa yang tidak bisa menjaga salat, yang menyia-nyiakan salat, fahuwa lima siwaha adya. Maka untuk hal yang lain, urusan yang lain, dia akan lebih tidak bisa menjaga. Demikianlah karakter orang yang menjaga salat. Bagian kedua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijaga adalah sumpah. Di surat Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kafarah sumpah. Ketika seseorang melanggar sumpah, apa yang harus dia lakukan? Kemudian di bagian akhir dari ayat itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Dzalika kafaratu aimanikum idza halaftum." Demikianlah keterangan tentang kafarah sumpah kalian apabila kalian melanggar sumpah. Lalu Allah mengatakan, "Wahfazu aimanakum." Jagalah sumpah kalian. Apa makna menjaga sumpah? Bentuk menjaga sumpah ada 3. Yang pertama, sebelum bersumpah, maka bentuk menjaga sumpah adalah agar orang itu tidak banyak bersumpah. Jangan terlalu mengobral sumpah, apalagi dalam urusan dunia. Terkadang ada sebagian orang yang dia suka bersumpah, bahkan dalam urusan berdagang, dalam urusan dunia, dia mudah bersumpah. Karena itu Nabi SAW memberikan peringatan berkaitan dengan orang yang suka bersumpah ketika transaksi, ketika berdagang, dalam rangka meyakinkan calon konsumennya. Kata beliau, al-halifu munafiqatun lisil'ah mumhiqatun lil barakah. Orang yang bersumpah ketika dagang mungkin bisa melariskan dagangannya, namun perlu diingat, mumhiqatun lil barakah itu bisa menghilangkan keberkahan dari dagangan yang dia lakukan. Maka bentuk menjaga sumpah adalah jangan banyak bersumpah, jangan mudah bersumpah. Yang kedua, ketika orang sudah bersumpah, maka bentuk menjaga sumpah adalah jaga jangan sampai batal. Lakukan konsekuensi sumpah. Sehingga seseorang misalnya bersumpah, demi Allah, saya akan A, saya akan B, saya akan C. Maka wujudkan sebagaimana apa yang dia ucapkan dalam sumpahnya. Itulah salah satu di antara bentuk menjaga sumpah. Kamu telah menyebut nama Allah dalam kalimat sumpahmu. Maka sebagai bentuk penghormatan terhadap nama Allah, pengagungan seseorang terhadap nama Allah, apabila dia bersumpah dengan menyebut nama Allah, dia harus wujudkan sumpah itu sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Yang ketiga, bentuk menjaga sumpah adalah apabila orang itu membatalkan sumpahnya, maka dia harus bayar kafarah. Dia harus bayar kafarah sumpah. Yang dijelaskan oleh Allah di surat Al-Maidah ayat 89. Selanjutnya, bagian ketiga yang Allah perintahkan dalam Al-Quran dengan lafaz perintah menjaga adalah menjaga kehormatan, menjaga kemaluan. Sebagaimana yang Allah perintahkan di surat An-Nur. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang beriman untuk melakukan ghaddul basar, menundukkan pandangan mereka, wa yahfadhu furujahum, dan menjaga kemaluan mereka. Bentuk menjaga kemaluan adalah dengan cara orang tidak melakukan praktek zina dan seluruh yang bisa mendekati zina. Karena di antara ciri orang yang beriman adalah mereka yang bisa menjaga kemaluan. Ya. Mereka yang bisa menjaga furuj mereka, bisa menjaga kemaluan mereka. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali ketika disalurkan bersama pasangan, istri yang sah, suami yang sah. Dan dengan budak
perempuan yang itu diizinkan oleh syariat, fa innahum ghairu malumin, tindakan semacam ini tidak tercela. Sehingga Allah Subhanahu wa taala melarang orang menyalurkan syahwatnya ke jalan yang salah, dan Allah berikan solusi yang halal, yaitu dengan cara pernikahan atau melalui hubungan dengan budak wanita. Baik. Dan menjaga kemaluan salah satu di antara 5 hal yang dijaga oleh syariat, yaitu hifdzu al-ird wan nasal, menjaga kehormatan dan keturunan. Karena dengan dijaganya kehormatan, status nasab manusia akan menjadi jelas. Si A anaknya siapa, si B anaknya siapa, si C anaknya siapa. Sebab yang membedakan antara manusia dengan binatang adalah mereka makhluk yang bisa bicara, yang bergerak, dan punya jalur nasab. Binatang nggak punya seperti ini. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan manusia untuk menjaga kemaluannya agar mereka punya garis nasab yang jelas. Dan itu bagian dari ad-daruriyatul khams, 5 hal yang dijaga oleh syariat. Bagian yang keempat yang diperintahkan untuk dijaga adalah menjaga hududullah, menjaga batasan-batasan Allah. Sebagaimana yang Allah sebutkan di surat At-Taubah, Allah menceritakan tentang ciri-ciri ahlul jannah, penduduk surga. Lalu Allah sebutkan seperti apa ciri ahlul jannah itu. Allah mengatakan, at-taibun al-abidun al-hamidun as-saihun ar-raki'un as-sajidun al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Mereka orang yang rajin bertaubat, rajin ibadah, banyak memuji Allah. Mereka adalah orang yang rajin rukuk dan sujud, rajin memerintahkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kemudian di bagian akhir ayat Allah mengatakan, wal hafizuna li hududillah, mereka adalah orang-orang yang bisa menjaga hududullah, batasan-batasan Allah. Yang dimaksud dengan batasan Allah adalah aturan-aturan yang Allah tetapkan. Allah punya aturan, mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang dilarang. Kapan sebuah amal perbuatan terhitung sah, kapan amal perbuatan itu terhitung batal. Ini ada bagian wajib, ini bagian sunnah, ini bagian rukun, dan itulah aturan-aturan Allah, hududullah. Sehingga ketika seseorang misalnya melakukan sholat, dalam sholat yang dia kerjakan ada wajib sholat, ada rukun sholat, ada syarat sholat. Maka dia mengakui aturan itu, bahwa sholat itu ada rukunnya, sholat ada aturannya, berarti dia mengakui hududullah. Orang yang dia tidak peduli dengan hududullah, maka dia akan menjalankan ibadah sesukanya. Sehingga kadang dia tinggalkan yang wajib dengan alasan nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Akhirnya banyak sekali bagian wajib dalam ibadahnya dia tinggalkan. Dan contoh yang paling banyak terjadi seperti ini adalah dalam praktek pelaksanaan haji. Terkadang ada banyak fatwa yang berkeliaran, kemudian mengatakan nggak apa-apa seperti ini, nggak apa-apa seperti itu. Akhirnya banyak orang yang tidak mabit di Mina. Banyak orang yang dia tidak tawaf wada. Banyak orang yang bahkan tidak mabit di Muzdalifah dengan alasan nggak apa-apa, nggak apa-apa. Maka mereka tidak menjaga hududullah. Pada dalam ibadah, di situ ada batasan-batasan yang ditetapkan oleh Allah, ada aturannya. Maka ketika seorang hamba menjalankan ibadah dan dia banyak melanggar hududullah, bisa jadi ibadahnya tidak diterima. Ibadahnya bahkan tidak sah. Karena itu kita perlu perhatikan hududullah dalam masalah ibadah. Hal yang sama juga hududullah dalam masalah muamalah. Ada bagian yang halal, ada bagian yang haram. Dan hamba tidak diperbolehkan untuk mengambil yang haram. Pada saat dia melakukan aktivitas muamalah, kemudian dia memudahkan diri dengan beralasan enggak apa-apa, yang penting kamu zakat, yang penting kamu sedekah, padahal dia mengambil harta haram, maka dia melanggar hududullah. Dan terkadang antara satu orang dengan orang yang lain saling memotivasi untuk melanggar aturan Allah dalam masalah muamalah. Termasuk diantaranya adalah berkaitan dengan masalah keabsahan akad. Banyak orang yang melanggar melakukan akad nikah tanpa wali, akad nikah tanpa saksi, bahkan tanpa izin wali yang sah, bahkan tanpa sepengetahuan wali yang sah. Itu semua adalah bentuk pelanggaran hududullah. Maka mereka yang peduli dengan aturan Allah, dengan cara dia belajar, kemudian berusaha untuk mengenali apa saja aturan Allah, itulah bentuk menjagaan hududullah. Kemudian dia beramal, beraktivitas sesuai dengan aturan yang telah Allah tetapkan. Itulah bentuk al-hafizuna li hududillah.
orang-orang yang menjaga hududullah. Kemudian yang kelima, yang diperintahkan oleh Allah untuk dijaga. Allah arahkan perintah ini kepada para wanita. Sebagaimana yang Allah sebutkan di surat An-Nisa. Allah bercerita tentang seperti apa karakter wanita salihah. Allah Ta'ala berfirman, "Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Wanita yang salihah adalah wanita yang qanitat, wanita yang taat. Taat kepada siapa? Taat kepada Rabbnya dan taat kepada suaminya. Taat kepada Allah, dia menjalankan perintah syariat. Dia menjalankan aturan syariat. Dia meninggalkan larangan syariat. Maka wanita yang taat kepada Allah, dia jaga kewajiban ibadahnya. Salatnya, puasanya. Dia hindari perbuatan-perbuatan haram. Dia tidak berbuat syirik, tidak main dukun, tidak berbuat zina, dan seterusnya. Dan juga taat kepada suaminya. Dia nurut kepada suaminya ketika suaminya memerintahkan sesuatu selama tidak melanggar aturan Allah. Kemudian kata Allah, hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita ini bisa menjaga lil ghaibi ketika suaminya tidak ada. Apa yang dijaga? Bima hafizallah, yang wajib untuk dia jaga. Yang Allah perintahkan untuk dijaga. Apa saja yang Allah perintahkan untuk dijaga? Allah perintahkan untuk menjaga anak-anaknya. Allah perintahkan untuk menjaga harta suaminya. Allah perintahkan untuk menjaga kehormatannya. Walaupun suaminya tidak ada, dia tidak seenaknya menggunakan harta suaminya. Dia tidak seenaknya memberlakukan anak-anaknya. Tapi dia jaga dengan baik. Itulah wanita hafizah. Demikianlah 5 hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita untuk menjaganya, sehingga ada bagian yang Allah jamin penjagaannya dan ada bagian dalam Al-Qur'an di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaganya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hambanya yang mampu menjaga aturan-aturan Allah dan syariatnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.